Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz ustadzah, saya tokoh masyarakat Kampung Kebun Jaya, Kebun Agung, Kota Pasuruan, saya para bapak, para ibu, jamaah musalla Bustanul Ulum rahimana wa rahimakumullah. Mantar mugi saya rasa binaringan rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Puji syukur alhamdulillah dalam menika kula kaliyan saya tasik dipun takdir dados tiyang sae sehingga langkah kaki kita semua masih dimudahkan oleh Allah SWT bisa mendatangi majelis taklim kados dalam menika. Mantar mugi saged istiqomah saya, mantar mugi saged dados tambahan catatan amal soleh kula bae saya bijang wonten yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Barokah ngaos manten mugi kita saya, keluarga kita saya senantiasa dianugerahi panjang umur, sehat walafiat, seger waras, sehingga ada hajat manten mugi dipun penuhi, dipun ridhoi kalian Allah SWT. Yang sakit manten mugi segera dikasih kesembuhan, diangkat penyakitnya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Shalawat salam katur dumateng junjungan kita sedaya Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantar mugi saya diakui umat kanjeng Nabi Muhammad. Mantar mugi saya saged angsal syafaat kanjeng Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang minulya, sedaya sing dilarang wonten ing lebeti agama Islam niku pasti mengandung hikmah, saya mengandung alasan napa kok dilarang kalian syariat Islam. Contonipun inggih punika permainan judi. Samakin niki judi mboten sami kalih singen. Nek singen tiyang badhe main judi dipun istilahaken kalian napa togel. Togel niku wonten singkatane. Wonten sing seberap singkatan togel. Napa singkatane? Togel. Niku singkatan saking totoan gelap. Togel totoan gelap. Napa kok totoan gelap? Keranten dirahasiakan, takut terciduk oleh aparat kepolisian. Keranten judi niki selain melanggar syariat Islam juga melanggar aturan negara, juga melarang. Berbicara masalah judi niki wonten ing lebeti Al-Qur'an, wonten ing surat Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala ngendikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing iman. Dados
ayat niki khitobe atau diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Innamal khamru sa'dune khamr, berarti dia mengkhamr. Wal maisiru lan judi, wal innamal khamru wal maisiru wal ansabu lan napa niku maringi daharat berhala loro pamit. Wal asabu lan anak panah untuk mengetahui keberuntungan. Rijasun adalah perbuatan keji min amal syaitan, saking perbuatan-perbuatannya setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian semua. La'allakum tuflihun, agar kalian semua ingin menjadi orang yang beruntung. Kalau kita teliti ayat ini khitabnya pada orang yang beriman. Allah Ta'ala ngendikan boten ya ayyuhan nas, he menungso. Lek menungso berarti wong iman saged, tiang kafir atau tiang sing boten beriman nggih saged. Tapi khitabe ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang beriman. Berarti tiang sing beriman ini masih bisa mengerjakan napa-napa sing dilarang kalian Allah Subhanahu wa taala. Tiang sing beriman niki mboten terjaga dari perbuatan dosa, masih memungkinkan dia untuk melanggar perintah-perintah Allah Ta'ala dan mengerjakan segala larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru, dan judi. Dalam pertemuan ini kita bahas tentang masalah judi. Lanten kula niki nggih wonten tentang penyuluh agama Islam tentang Kemenang Kota Pasuruan, diindustrikan oleh pimpinan untuk mensosialisasikan tentang bahayanya judi. Saat ini yang marak adalah judi online, judi pakai HP, pakai komputer, pakai laptop saged. Nek singen tiyang badhe judi niku mados rencang, mados channel ini ono bandar judi ini, bandar togele ini, nomor 10.000, 100.000, mungkin asal jutaan. Dadi judi niku taruhan ya, taruhan dengan harapan dia menang, dan dengan menang itu dia akan dapat uang banyak atau keuntungan banyak. Sesuai dengan namanya maisiru, bahasa Arabnya judi ada al-maisir. Al-maisir berasal dari kata yusrun. Yusrun itu artinya mudah, gampang untuk mencari keuntungan. Kate mboten gampang ya napa? Notoi 10.000 iso oleh 10 juta. Kan gampang. Badhe kulaan napa niku? Bondo 10.000 iso oleh duit 10 juta. Kan ewo badhe kulaan napa niku? Dapat dodolan napa? Tapi orang yang sudah kecanduan judi ini kadang lupa bahwasanya kemenangan yang dijanjikan oleh dunia perjudian itu adalah termasuk perangkap dari setan. Tidak ada ceritanya orang yang bermain judi, bahkan bandar judi pun itu menjadi orang kaya. Ketika ditanya, kamu pekerjaannya apa? Bandar judi. Betul. Orang kaya ditanya kekayaannya karena menjadi bandar judi, betul. Atau pelaku judi. Itu sudah menunjukkan bahwasanya judi ini adalah sesuatu
yang membuat harta itu menjadi tidak barokah. Selalu membuat orang itu berkhayal untuk menang terus, padahal yang paling sering adalah kalah. Makanya dalam bahasa Arab judi itu artinya al-maisir, yang punya arti mudah mendapatkan uang kalau menang. Lek kalah duit telas ya. Terus agama niki melarang sesuatu ini pasti ada hikmahnya, pasti ada alasannya. Judi online ini judi yang model terbaru, judi di zaman modern dengan datangnya kecanggihan teknologi. Ini yang sering terperangkap oleh judi online adalah anak-anak muda, pemuda dan pemudi. Ini rawan terkena virus atau penyakit judi online. Kenapa? Sing sepuh-sepuh mboten saged. Jenengan saged ngetek komputer kan? Dan terus anak-anak muda ini rawan terjangkit penyakit judol atau judi online. Ini menurut data PPATK. PPATK itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Di tahun 2023 total transaksi judi online itu sebanyak 327 triliun. Triliun 1 miliar ini, 1 juta. Panjenengan semerap triliun itu pinten nolnya? 1 triliun. Lek 1 juta nolnya 6. Lek 1 miliar nolnya 9. Lek 1 triliun nolnya 13. Nate panjenengan nyepeng arto 1 triliun. Betul nate nggih? Ya. Nyepeng arto 1 miliar nate? Ya. Betul nate nggih. Niki selama setahun mawon di tahun 2023 transaksi judi online mencapai 327 triliun. Niki data yang valid, napa? Keranten sing memberi data adalah PPATK. Terus PPATK itu saged nyadap perputaran uang yang dihasilkan oleh judi. Termasuk lembaga PPATK niki saged nyadap transaksi orang-orang yang korupsi, para pejabat yang korupsi. Makanya pejabat itu mesti dimintai nomor rekening, nomor telepon, mari ngoten nomor KTP. Itu semua transaksinya tersadap oleh PPATK. Jadi tidak bisa dihindari. Badhe goro mboten saged. Mari ngoten, penduduk Indonesia di tahun itu juga yang sudah terjangkit penyakit judi online niku sampun menembus angka 3.700.000 orang. 3.700.000 rupiah. Dan ini adalah angka terbesar sedunia. Bayangkan negara kita niki negara terbesar jumlah umat Islamnya, tapi juga terbesar pelaku judi online-nya. Ini sangat sangat menyayangkan. Dalam negara yang terbanyak muslimnya juga terbanyak pelaku judi online-nya. Miris sekali kita melihatnya. Makanya sekarang Kemenak ini menginstruksikan kepada para dai agar mensosialisasikan akan bahayanya judi online. Karena apa? Karena tiang lek sampun terperangkap dalam permainan judi online, badhe kendel ewot. Tiang lek kadung kecanduan badhe kendel ewot. Lan efeknya ini tidak hanya dirasakan oleh dirinya,
efek dari orang yang sudah terperangkap pada kecanduan judi online niki saged membuat keluarganya menjadi sengsara. Karena napa? Pelaku judi online niku cenderung tiange males. Lah apa kerja? Totoan kok iso oleh duit akeh langsung. Lek menang. Padahal sing sering kalah. Mari ngoten lek pun artone telas niki saged utang. Wani utang. Utang-utangan sak mangke niki mboten sami kalau sing kados singen. Selain judine pun online damel HP, utang-utangan nggih saged damel HP. Napa istilahnya? Pinjol, pinjaman online. Dados sedaya sak online kok. Judine online, pinjamane online, belanjane juga online. Termasuk tiang sekolah, tiang kuliah nggih saged online tak lagi. Karena kecanggihan teknologi. Sehingga ada sebuah ungkapan dunia dalam genggaman. Hari ini kita badai transaksi tidak usah pakai kartu, pakai HP, nggak perlu dengan ATM. Dapat HP mau, badai tuas tiket dapat HP, badai ngisi apa token listrik dapat HP sakit. Sedoyo pakai dalam genggaman, terus dunia dalam genggaman. Panjenengan dia semerap kejadian teng Amerika. Langsung lihat HP. Oleh karena itu di zaman akhir ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua selaku orang tua untuk lebih hati-hati dalam mengawasi anak cucu kita, karena tidak bisa dipungkiri anak cucu kita ini lebih pintar bermain HP ketimbang yang sebaik, ketimbang embaik. Nah, ada cilik-cilik pintar main HP. Lan judi online ini kita tempati wonten teng HP Bu. Lek pun kadung kelebet teng situs judi online niku segala daya oleh bandar judi itu dikeluarkan. Tujuannya apa? Agar dia bisa kepincut untuk bermain judi online dengan iming-iming bonus yang besar, dengan iming-iming kemenangan. Akhirnya tertarik terus. Nopo malih ketika mencoba langsung menang. Ya nopo cara bayar judi online itu? Lek togel kan bayar rupiah ngoten nggih. Pada waktu malam seminggu diumumkan saya menang judi. Lek judi online bayarnya lewat transfer. Transfernya juga pakai HP. Segalanya dipermudah. Tujuannya apa? Agar orang ini bersemangat untuk bermain judi online. Oleh karena itu kita harus terus mengawasi anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar mereka ini tidak terjerumus ke dalam permainan judi online. Sing salah sing tenas ini. Sing salah sanes HP. Lek HP niku cuma media atau wasilah atau perantara untuk mempermudah tiang. Lek singen boten HP badhe ngabari tiang pejah, pedang, numpak sepeda. Tak mungkin boten. Kayak pejah langsung di posting. Langsung masih dulu di Jakarta langsung ketinggal, langsung seberang. Kapan saya mati? Oh, sak menit. Padahal Pasuruan Jakarta. Jadi pun boten jarak untuk mendengar kabar ini langsung lewat media sosial. Terus media sosial ini tergantung dari pelakunya. Kalau pelakunya ini imannya kuat, agamanya kuat, maka media sosial
ini akan berarti positif. Tapi kalau pelaku media sosial ini adalah orang-orang yang imannya lemah, maka media sosial akan dijadikan ajang untuk melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Para orang sedaya ingkang mulya, balik malih terjadi tiang lek kepingin kendel saking jadi pertama kedah inget sing namine larangan-larangannya Allah Ta'ala, bahwa saya judi ini termasuk salah satu dari kemaksiatan yang menempati urutan dosa besar minal kabair. Terus dosa-dosa besar itu urutannya pertama murtad atau syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari wonten membunuh orang, terus berzina, termasuk melawan kedua orang tua atau durhaka kepada kedua orang tua, terus makan barang riba, dan diantaranya lagi adalah bermain judi dan minum minuman keras. Nah, di ayat mau innamal khamru wal maisir, antun khamr wal maisir dan judi. Jadi judi ini menurut orang yang sudah kecanduan tidak dianggap sebagai dosa. Kenapa? Karena sudah kecanduan, seperti hal biasa. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh agama. Ketika sesuatu dilarang oleh agama, maka sesuatu yang dihasilkan dari itu akan haram juga. Ketika seseorang bermain judi, mari ngoten dia merasakan kemenangan, nombok 1.000 oleh 1 juta contohnya. Maka harta itu ketika diberikan untuk nafkah keluarga, seluruh anggota keluarga akan makan barang haram. Mereka yang tidak ikut judi akan merasakan imbasnya. Dicampur kali artone sing halal, maka akan menjadi sesuatu harta yang tidak berkah. Ketularan betul berkah misalnya. Umami tiangnya dagang, tapi di samping kali main togel, dicampur atau sekalipun. Data sekarang sulit untuk membedakan. Dan uang judi, karena uang haram, maka tidak bisa ditasarrufkan untuk hal-hal yang positif. Contoh, tiang mantun main judi, mari ngoten dia kepingin nyumbang untuk pembangunan musola. Niki panitia lek semerap, kalau uang itu dari barang haram, maka panitia wajib menolak, tidak boleh menerimanya. Kecuali tiangnya betul bejo. Lek tiangnya bejo, aku mari menang togel ya, tak sumbang nang musola 1 juta. Lah, panitia pembangunan musola wajib menolaknya. Kenapa? Karena tahu kalau itu harta dari barang yang dilarang oleh agama. Lek diterami panitia ini derek tuh. Nopo sesuatu yang dihasilkan oleh barang yang haram itu dilarang. Keranten innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu thayyib, sae, tidak menerima sesuatu kecuali sing sae mau. Terus perkara sing dilarang oleh agama, contohnya seperti judi, apa-apa yang dihasilkan dari judi itu tidak bisa dibuat untuk kebaikan. Caranya jelek dibuat untuk kebaikan, maka akan tertolak. Demikian juga sebaliknya, caranya baik tapi digunakan untuk kejelekan,
badhe main judi asalnya dugi kerja. Kita tetap berasal ya. Asal dagang berarti 10 juta dikai nombok kan asalnya kan saya ditambah nombok untuk token itu juga tidak boleh. Makanya nanti ketika yaumul hisab harta yang dititipkan kepada kita itu pertanyaannya cuma dua. Nopuan kali ini yang pertama, harta itu kamu dapatkan dengan cara apa? Apa dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Pertanyaan kedua, harta itu kamu tasarrufkan, kamu infakkan, kamu pergunakan untuk yang haram apa yang halal? Itu dia yaumul hisab. Makanya nanti yang terbanyak akan mendapatkan hisab adalah orang yang paling banyak hartanya. Isinya surga itu yang paling banyak adalah orang-orang miskin. Kenapa? Sedih hisab benar-benar gede. Tapi kalau suge-suge ini putih hisabannya yang paling ada. Yang paling aman tiang suge itu untuk mengamankan hartanya agar hisabannya itu cepat, yaitu ditasurkan kepada hal-hal yang baik, untuk nyumbang pembangunan musala atau masjid. Itu justru yang paling aman untuk menghindari hisab yang apa itu yang bertele-tele. Makanya nanti ketika orang meninggal dunia, dia meninggalkan harta yang banyak. Ini tidak hanya akan menjadi bumerang atau sesuatu yang meratkan di akhirat, tapi juga akan menjadi fitnah untuk orang-orang yang ditinggali. Tidak sedikit ahli waris yang menerima warisan dari orang tua yang kaya raya, ini berakhir dengan percekcokan, berakhir dengan permusuhan, karena harta itu aslinya adalah fitnah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang mulya, samangken untuk mengatasi orang-orang yang sudah terjerumus ke dalam permainan judi online atau judi yang offline. Offline itu berarti langsung, istilahnya togel. Itu yang pertama, dikasih pemahaman agama, walaupun ini agak sulit. Tentunya juga harus disertai dengan doa. Karena tiang nek pun kadung kecanduan niki sulitnya untuk melepaskan ada sangat luar biasa. Orang yang sudah kecanduan judi online apapun akan diterjang, termasuk pinjaman online, pinjol ya. Niku mboten usah nopo jaminan langsung sakit cair, cuma kirim KTP mawon tanpa survei, tanpa jaminan, panjenengan langsung akan dapat pinjaman langsung ditransfer ke rekening jenengan. Contoh pinjaman 10 juta itu sangat menggiurkan sesaat, tapi ke belakangnya ini sangat berbahaya. Nopo Keranten pinjol itu memberlakukan yang namanya denda. Denda ini oleh agama dilarang, termasuk perbuatan riba. Dan orang yang makan barang riba ini termasuk perbuatan dosa besar. Tiang lek pun kadang kecanduan judi online, akhirnya merembet. Ketika uangnya sudah habis, merembet pada pinjol atau pinjaman online. Lek sampai bakal bayar, mangke dendoi ngalahkan pokok, bahkan sampai ratusan juta.
Lek tetap boten bayar, akhirnya apa yang dimiliki orang itu akan dijual demi untuk membayar hutang gara-gara judi. Akhirnya dia tidak punya rumah, harta bendanya habis semuanya. Akhirnya apa? Keluarganya berantakan. Yang jadi korban istrinya, yang jadi korban anak-anaknya, dia sendiri akhirnya menjadi stres. Dan menurut penelitian dari Badan Kementerian Kesehatan, orang yang sudah terjangkit penyakit judi online ini ini banyak yang sampai stres. Stres itu bahasa sing halus. Asli lek diterjemah itu stres itu artinya edan. Saking bahasa rada di halus no, stres. Asli ini nggih edan niku lali kabeh. Itu gara-gara orang sudah terjangkit ke dalam atau terperangkap ke dalam permainan judi online. Terus selanjutnya kiat-kiat agar terhindar dari permainan judi online, harus berhati-hati dalam bermedsos. Jangan sampai gampang untuk berteman dalam dunia media sosial. Takut teman yang dia kenal itu adalah bandarnya judi online. Karena teman itu menurut ilmu ta'lim nulare konco sak koncoan untuk sesuatu yang jelek seperti api yang membakar kayu bakar. Cepat nular kejelekan dengan kebaikan itu masih lebih cepat nular kejelekan. Dan yang paling penting agar sekitar kita itu terhindar dari yang namanya judi online, yaitu sebagai orang tua kita harus membentengi anak-anak kita dan keluarga kita dengan ilmu agama. Karena hanya dengan ilmu agama inilah seseorang ini akan insaf atau kembali ke jalan yang benar. Kita terapkan kepada anak-anak kita bahwasanya kehidupan di dunia ini cuma sementara, tidak abadi. Kehidupan yang paling abadi, yang paling lama nanti kelak di akhirat. Setelah kehidupan di dunia, pasti kita semua akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu yang punya nafas, artinya yang hidup, dha'iqatul maut, pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Atas kematian itu tidak perlu kita takuti. Yang perlu kita takuti adalah apa yang akan kita bawa nanti setelah kematian. Apakah sanggup kita ini sudah cukup? Karena kematian ini adalah jalan menuju akhirat. Kita di dunia ini sesaat, yang paling lama nanti di akhirat, dan terminalnya berada di kematian. Tiang urip di dunia ini saged dihitung. Paling lami paling antara 60 sampai 70 niku umatnya kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wonten tiyang umure sampai 100 niku berarti tiyang hebat. Berarti bonusnya pun kata. Niku lek ukuran umatnya kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lek umat singen tiyang umur 100 niku berarti seenom kok wis mati. Berarti umur pendek. Nek zaman samakin umur 100 berarti umurnya apa? Panjang. Kita bisa membayangkan dan membandingkan ketika seseorang dikasih umur 60-70 tahun di dunia meninggal,
itulah kehidupannya dia di dunia. Jatahnya cuma antara 60 sampai 70 tahun. Saat ini panjenengan bandingkan kalian tiang sing pun pejah, tiang-tiang di zaman kemerdekaan contohnya. Mereka yang sudah meninggal berarti sak mungkin umurnya pun 80 tahun di kuburan. Selama ini kuali ningali ya. Napa malih ningali kalian zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman kanjeng Nabi sampai sak mungkin niki kacake pun 1400 tahun. Berarti tiang sing wafat zaman sahabat niku pun wonten di alam akhirat, yaitu alam transit di alam barzah, alam kubur. Umurnya pun 1400 tahun. Lah kalau kalian jenengan seumur pinten itu ini. Itu menunjukkan bahwasanya kehidupan di dunia itu namun sesaat. Kehidupan transit akhirat yang berada di alam kubur itu sudah dirasakan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia sudah sampai ribuan tahun. Dereng zamane Nabi Ibrahim, dereng zamane Nabi Adam. Nabi Adam ini lagi hitung perkiraan mulai beliau wafat sampai semakin umurnya di kuburan di alam barzah pun umur 10.000 tahun. 10.000 tahun saya dari. Lah nanti kehidupan di akhirat yang dimulai dari alam barzah atau alam kubur niku mboten batese. Tiang ditakdir mlebet teng swarga akan berada di surga khalidina fiha abada. Akan berada di surga selama-lamanya. Tidak ada batasan masa, tidak ada batasan waktu. Kalau kita hidup di dunia ada batasnya. Kita hidup di alam kubur juga ada batasnya. Kapan alam kubur itu akan berakhir? Yaitu ketika kiamat sudah tiba. Ketika kiamat sudah tiba, seluruh alam ini isinya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu ada kehidupan kedua, yaitu orang-orang yang sudah dimatikan ini akan dibangkitkan. Itulah menandakan bahwasanya mereka ini ada kehidupan sesudah kematian. Itu yang namanya kehidupan yang langgeng. Khalidina fiha abada. Pun kadung mlebet teng swarga, selama-lamanya dia akan berada di surga. Kalau berada di neraka niki tasik didriji. Lek tiange tasik enggak ada iman datang Allah Ta'ala, dia masih ada harapan untuk bisa masuk surga. Tapi lek mboten iman, dia akan menjadi penghuni neraka juga khalidina fiha abada. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang mulya, saderenge dipun tutup menawi wonten sing badhe dipun rembug monggo dalem aturi. Nggih, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasid. Yang saya tanyakan kepada Ustaz yang pertama, bagaimana seorang pemimpin yang handal? Yang kedua, ciri-ciri pemimpin yang handal apa? Yang kedua, masalah khusyuk. Khusyuk ya, yang mana di lembaga Islam sudah dijelaskan. Orang yang melaksanakan melakukan sholat ya dan banyak istiqomah itu cirinya betul-betul dalam Salat, khusus dalam salatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tujuan kami yang sudah berikrar.
namun masih banyak orang Islam itu yang terjerumus, termasuk temanya perjudian. Perjudian itu sejak lama sudah ada, zaman Rasul sudah ada, masalah Homer dan lain-lain itu perjudian sekarang sangat merajalela, pembunuhan. Nah, bagaimana sikap pemerintah ini sekarang memberantas korupsi termasuk oknum-oknum aparat yang terlibat dalam ya sindikat seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama masalah pertama pemimpin yang handal. Pemimpin yang handal adalah pemimpin yang bermodalkan iman dan takwa. Iman dan takwa itu segala yang diperintah oleh agama dikerjakan, segala yang dilarang ditinggalkan. Ketika pemimpin itu sudah mengamalkan itu, maka korupsi, iming-iming korupsi sebesar apapun akan dia tolak. Kenapa? Karena dia takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemimpin yang adil itu nanti di surga akan kumpul kali dengan Nabi. Tempatnya di surga itu tempat tertinggi itu adalah Sultanul Adil, pemimpin yang adil. Makanya seseorang yang diamanai untuk menjadi seorang pemimpin itu adalah kesempatan bagi dia untuk menunjukkan bahwasanya dia itu bisa amanah, untuk membuktikan dia itu bisa amanah. Maka kuncinya cuma dua, iman dan takwa. Kalau iman dan takwa itu sudah tertancap pada hatinya, maka iming-iming korupsi dan lain sebagainya pasti akan terpental. Tapi la imane pun luntur, naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai khusuk, mengenai kenapa di dunia itu ada masih banyak orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, maksudnya ngoten ya. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu pasti berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Ada orang yang bertakwa, ada orang yang bermaksiat. Kalau kita mau menghilangkan semuanya sampai habis, betul saja. Kerana itu sudah sunnatullah. Yang bisa apa? Meminimalisir atau mengurangi angka kejahatan. Kalau kejahatan betul saja dihilangkan, karena memang sunnatullah atau hukum alam. Mulai zaman Nabi Adam pun wonten sing namine pembunuhan. Sampai kiamat makin wonten pembunuhan. Terus agama itu tujuannya untuk meminimalisir atau mengurangi. Kalau membasmi dengan total betul saja. Karena itu memang karakter manusianya. Manusia itu oleh Allah Ta'ala dikaruniai dua sifat. Yang pertama akal, yang kedua nafsu. Ketika akalnya manusia itu menguasai nafsunya, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika nafsunya sudah menguasai akalnya, dia akan lebih hina daripada hewan. Manusia akan lebih kejam daripada hewan. Tergantung manusianya. Manusianya ini bisa enggak menjadi orang yang bertakwa. Kalau bisa menjadi orang yang bertakwa, maka manusia tidak menutup kemungkinan bisa mengalahkan malaikat. Kan manusia berada di tengah-tengah antara malaikat dengan binatang. Kalau manusia bisa takwanya tinggi, itu bisa mengalahkan malaikat. Contohnya Nabi Muhammad ini derajatnya lebih tinggi daripada rajanya malaikat yang bernama malaikat Jibril.
Pemimpin ini sangat berpengaruh untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kelasnya ustadz, kiai itu cuma bisa menyarankan. Tapi kalau pemimpin, pejabat punya kekuatan hukum. Misalnya mau menutup lokalisasi, tinggal nulis surat perintah, ditempel di sana. Tak berani. Kalau berani melawan berarti aparat akan bertindak. Itu namanya berjuang dengan kekuasaan. Tapi kalau ustadz, kiai itu sebatas menyampaikan, menyarankan agar tidak sampai mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh agama. Betul ya? Sama ya? Alhamdulillah, kaos kita dalam niko mungkin sakit atau ilmu yang manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Saking kula menawi wonten salabat nyuwun agung bermawatan wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.